Selamat pagi Bapak Prando yang saya hormati sebagai dosen pengempu mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penugasan maksimisasi dan salah satu contoh soal tentang maksimisasi. Nama saya Dopen Elogia Utabarat, NIM 2022141032 dari kelas Manajemen A. Pengertian metode penugasan. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan pembagian, menjadwalkan setiap assignment pada suatu asesmen sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Dalam arti apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, bila menyangkut biaya, kasus penguasaan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Persyaratan metode penugasan. Yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Tujuan metode penugasan. Yang pertama, menentukan jumlah pekerjaan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, menentukan jumlah mesin untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Yang keempat, meminimalkan biaya total atau waktu dalam proses operasi. Yang kelima, memaksimalkan hasil produksi dan keuntungan. Masalah maksimisasi. Model yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk tugas berbeda pula dengan tujuan tercapai hasil yang optimal. Dalam metode penugasan, baik masalah maksimisasi maupun minimalisasi penawaran dari tiap sumber dan permintaan dari tempat tujuan adalah satu. Dalam pembahasan masalah maksimisasi dengan menggunakan metode Hungarian, maka fungsi tujuan disebut dengan indeks produktivitas yang dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan secara individual. Langkah-langkah penyelesaian maksimisasi. Yang pertama, merubah matriks profit menjadi matriks opportunity cost dengan cara mencari profit maksimum. Kemudian mengurangkan dengan elemen yang angka sebaris. Yang kedua, menarik garis vertikal atau horizontal untuk menghubungkan angka-angka 0. Yang ketiga, tes optimal. Jika belum optimal, maka ulangi poin yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang maksimasi di video berikut ini. Langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Misalkan ada terdapat 5 karyawan, katakanlah karyawan A, B, C, D, dan E. Dan pekerjaan karyawan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Kita langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu membuat tabel opportunity. Langkah kedua yaitu kita melihat nilai maksimum dari masing-masing barisnya. Nilai maksimum A yaitu 15, nilai maksimum B 15, nilai maksimum C yaitu 12, nilai maksimum D 16, nilai maksimum E 17. Kemudian setelah kita menemukan nilai maksimum dari masing-masing baris, kita mengurangkan masing-masing nilai baris itu dengan nilai maksimum
yang kita peroleh pada masing-masing baris tadi. Berarti untuk baris A yaitu 10, kita kurangkan 15 yaitu 5. Mengapa kita menuliskannya tetap positif? Karena itu adalah solusi. Jadi meskipun nilainya negatif, kita harus tetap menuliskannya positif. 12 dikurangi 15 itu 3, 10 15 itu 5, 7, yang keempat 7, lalu 15 kurang 15 0. Begitu juga berlaku untuk baris B, C, D, dan E. Untuk baris B itu 1, 5, 6, 0, 2. Untuk baris C 3, 4, 5, 4, 0. Untuk baris D 3, 1, 8, 0, 5. Dan untuk baris E 7, 4, 3, 6, 0. Nah, kalau kita sudah dapat tabel yang baru, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai minimum pada masing-masing kolomnya. Berarti untuk kolom pertama nilai minimumnya 1, untuk kolom kedua nilai minimumnya 1, untuk kolom ketiga nilai minimumnya 3, untuk kolom keempat nilai minimumnya 0, untuk kolom kelima nilai minimumnya 0. Kemudian sama seperti tadi, berarti kita mengurangkan nilai pada masing-masing kolom itu dengan nilai minimum pada masing-masing kolomnya. Berarti 5 kurangi 1 4, kita tulis di sini. 1 kurangi 1 0, 3 kurangi 1 2, 3 kurangi 1 2, 7 kurangi 1 6, 3 kurangi 1 2, 5 kurangi 1 4, 4 kurangi 1 3, 1 kurangi 1 0, 4 kurangi 1 3, 5 kurangi 3 2, 6 kurang 3 3, 5 kurang 3 2, 8 kurang 3 5, 3 kurang 3 0, 7 kurangi 0 7. Ini berarti di sini tetap 4 0 6. Yang kelima juga tetap 0 2 0 5 0. Kemudian kita mencoret nilai 0 terbanyaknya. Lihat angka 0 terbanyaknya, itu yang kita coret, boleh secara vertikal maupun horizontal. Yang pertama kita lihat kolom yang kelima, nolnya ada 3, maka kita coret. Baris ke B, nolnya ada 2, kita coret. Baris ke D, nolnya ada 2, kita coret. Baris E, ini juga nolnya ada 2, maka kita coret. Lalu kita cari nilai terkecil, di sini adalah 2. Lalu ini kita kurangkan nilai dengan yang tidak tercoret, maka kita lingkari dulu nilai terkecilnya 2. Lalu kita kurangkan nilai ini dengan yang tidak tercoret, kita kurangkan 2. Sedangkan nilai yang tercoret ini tidak usah kita apa-apakan, maka 4 dikurangi 2 sama dengan di sini tulis 2, 2 dikurangi 2 0, 2 dikurangi 2 0, 7 dikurangi 2 5, yang di sini tetap, maka kita tulis juga tetap. Yang di B tetap,
maka kita tulis 0, 4, 3, 0. 2 ini adalah perpotongan, berarti kita tambahkan 2. Lalu 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang di C 2 dikurangi 2 0, 1, 0, 2, dan yang 0 ini tetap maka 0. Yang D, kemudian yang D tetap karena tidak ada perpotongan, maka kita tulis 2, 0, 5, 0. Yang di sini 5 ada perpotongan, maka kita tambahin 2 jadi sama dengan di sini 7. Yang E juga sama, tetap 6, 3, 0, 6. Yang di sini ada perpotongan, berarti kita tambahi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, maka kita boleh coret nilai 0 yang terbanyak. Ini ada di A, kita coret. Lalu ada di C, kita coret. Ada di D, kita coret. Ada di 1, kita coret. Ada di 3, dan ada di 4. Nah, ini kan sudah optimal karena ini sudah menjadi N kali N 2 kali 2, yaitu baris B2, B5, kemudian E2 dan E5. Berarti kan sudah 2 kali 2, artinya dia sudah optimal. Berarti kita langsung masuk ke solusinya. Lalu kita masuk ke solusinya. Tulis ini solusi. Nah, A terdapat 0 di A ini 2, 3, dan 5. Maka kita tulis 2, 3, dan 5. Lalu yang B 0 di sini 1 dan 4. 1 dan 4. Lalu yang C 0-nya ada di 1, 3, 5. 1, 3, 5. Lalu yang di D 0-nya ada di 2 dan 4. Tulis 2 dan 4. Lalu yang E 0-nya ada di 3. Karena di E, jadi ini kita pilih salah satu saja, maka karena 3 ada di E, maka kita coret 3 yang ada di C dan di A. Dan karena di sini 2 ada di D, maka kita karena 2 di sini ada di A, maka kita coret 2 yang ada di D. Begitu juga seterusnya. Ini 4 ada di D, maka kita coret 4 yang ada di B. Dan 5 di sini ada di C, maka kita coret 5 yang ada di A. Dan 1 ada di B, maka kita coret 1 yang ada di C. Berarti kalau sudah seperti ini adalah solusi majemuk. Dia bisa menggunakan kombinasi antara dua solusi. Maka dari itu berarti solusinya, kita tulis lagi, A, B, C, D, E,
di sini kita bikin agak berjarak. A, B, C, D, E. Lalu di sini A tadi dapat di sini 2, maka kita tulis 2, B 1, C 5, D 4, E 3. Maka angkanya kita dapat dari soal awal A2 sama dengan 12. Sini A2, maka kita tulis sini 12. B1 14, maka kita tulis di sini 14. C5, maka kita tulis di sini 12. D4, maka kita tulis di sini 15. D4 di sini 16, kita tulis di sini 16. Dan E3 kita tulis di sini 14. Lalu kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu A. Tadi kan di sini 2, maka cara pertama kita tulis 2. Berarti di sini kita tulis A itu, karena di sini ada 5, maka kita tulis 5. Dan B itu karena ini 2, 1 tadi udah di sini, berarti di sini kita bikin 4. Kita tulis 4. C tadi sudah C di sini 5, maka kita tulis di sini C1. Lalu D tadi sini sudah 4, maka kita tulis di sini D2. Lalu E tetap 3. Lalu kita tulis angkanya A5 sama dengan 15, kita tulis 15. B4 15, kita tulis 15. C1 9, kita tulis 9. D2 15, kita tulis 15. Dan E3 tetap yang sama, kita tulis 14. Lalu kita jumlahkan hasil yang kita dapat ini. (12 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 14 sama dengan 68. Lalu yang cara kedua, 15 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 14 sama dengan 68. Jadi solusi untuk soal ini akan memperoleh keuntungan maksimal jika karyawan A itu ditugaskan di pekerjaan 2, A2, B1, karyawan C di pekerjaan 5, karyawan D di pekerjaan 4, karyawan E di pekerjaan 3. Atau bisa juga karyawan A dikerjakan di pekerjaan 5, karyawan B di pekerjaan 4, karyawan C di pekerjaan 1, karyawan D di pekerjaan 2, karyawan E di pekerjaan 3, sehingga memperoleh keuntungan maksimal yaitu 68.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.